memang di sekitar situ tuh agak-agak serem sih. Terus kenapa aku bilang serem, karena aku juga pernah denger suara sosok cewek nangis dan itu nyata suaranya. Aku pipis, kok tiba-tiba ada suara cewek nangis kenceng. Itu nyata banget dan itu nggak akan aku pernah lupain seumur hidup aku. Dia tuh kayak gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Harus jawab kalau salah. Iya sih bener sih. Selamat malam buat teman-teman semua Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Oke Intan, aku udah lama banget gak ketemu nih. Yalah, baru ketemu. Baru ketemu. Dulu. Setelah berapa tahun? Terakhir tahun 2021 kayaknya. 2021 terakhir. Bahkan kayak sebelum Covid. Setelah Covid masih. Setelah Covid 2020. 20 Mas Bulan pulang kampung. Iya, 2020 terakhir. Senderan. Ya nggak apa-apa mau senderan mulai gitu. Ini Intan ini salah satu dulu teman dekat sampai satu pekerjaan Ya, gitu. Yang ngurusin beberapa teknis di dunia persyutingan. Aku dulu sempat bareng ya Intan ya. Betul. Dan aku kenal Intan kan emang bener banyak kejadian mistis gitu. Mungkin aku bisa nyebutin profilmu Intan. Kalau orang yang tahu bola tahu kamu. Takutnya ada yang belum tahu kamu. Ya. Intan adalah podcaster yang sering kita lihat kalau ada beberapa acara program bola gitu. Salah satunya dia nih yang boom ya gitu. Itu juga itu MMA. Oh, MMA. Salah. Itu apa namanya? UFC. UFC oke. UFC. Ya. Boom gitu. Itu tahun 2018 ya. 19 lah 19. 18 sih waktu itu. Terus sempat masuk lagi ada UFC lagi 2023 aku pas masuk baru pulang kampung tuh. Terus udah nih nggak ada lagi UFC-nya. Yang sekarang masih tinggal bola sama ada variety show gitu. Variety show? Surprise show. Apa itu? Jadi kayak kuis kayak banyak kuisnya, ada tebak lagu, judul lagu, terus tebak sambung lirik sama susun judul lagu gitu-gitulah pokoknya kuis-kuis gitu. Acara baru berarti? Itu baru. Tayang di RCTI. Oke, kita nonton. Bentar. Kita nonton ada Intan di situ. Ya. Kan aku langsung aja ya. Maksudnya yang untuk temanya Jendela Malam kan cerita tentang pengalaman kejadian mistis yang pernah Intan alami dan Mas Zuben juga udah tahu sih waktu itu. Tapi Intan mungkin boleh cerita mulai dari rumah Intan yang dulu. Boleh batuk dulu nggak? Boleh. Di rumah Intan yang dulu. Lagi batuk banget. Jadi rumahku tuh yang dulu sebelum tempat tinggalku yang sekarang, itu rumahnya tuh cukup bisa dibilang rumah tua, rumah lama gitu. Nah itu tuh dulu ya, jadi aku tuh lucu banget. Dulu sebelum pindah ke sana, itu tuh aku tuh kayak sering lewatin. Jadi kebetulan aku udah beberapa kali pindah rumah. Dari rumah sebelumnya, ini juga agak-agak serem sih sebelumnya. Jadi kayak nggak tahu kenapa dapet rumah serem terus dan baru sekarang dapet rumah yang enak gitu. Jadi sebelumnya itu emang agak-agak nggak enak tuh. Terus kita cari rumah pindah tapi nggak terlalu jauh. Nah ternyata nggak jauh dari rumah itu tuh ada rumah tua yang udah lama banget nggak keurus. Ilalangnya tuh tinggi segala macam dan itu tuh kita tuh sempat bilang tuh salah satu rumah angker ya. Jadi sering kalau naik sepeda bareng teman-teman kita tuh sepedahan, setiap ngelewatin rumah itu tuh kita ketakutan lari-lari. Dan aku kayak nggak expect aku pernah tinggal di rumah itu gitu. Jadi tuh rumah udah tua banget, terus direnov lah sama keluargaku. Pindah ke sana karena lahannya besar kan. Terus akhirnya kita coba pindah ke sana. Nah pada saat kita masih setengah renov, itu tuh sering ada teman-temanku mainkan ke sana. Nah ada temanku yang indigo, yang bisa melihat dan dia tuh melihatnya secara nyata. Pada saat lagi masih dibangun, kita lagi main nih di atas. Nanya lah dia, di rumah ini ada anak kecil? Nanya gitu. Hah? Aku bilang nggak ada anak kecil, kan udah nggak ada yang kecil kan bang? Nggak ada. Maksudnya kayak waktu itu udah lumayan besar lah gitu, bukan? Kita nomor berapa waktu itu? Aku lupa, kayaknya waktu itu SD ya. SD. Adikku juga masih SD pastinya, abangku udah SMP. Nah otomatis nggak ada yang kecil, yang dia maksud tuh adalah kecil yang kayak masih kecil banget, yang anak balita larian gitu loh. Terus aku bilang nggak ada, aku bilang gitu. Terus dia bilang
tadi gue lihat lari kok. Dia bilang gitu, lagi lari-larian mereka, kata dia gitu. Terus aku kayak, oh, aku masih merinding kalau sekarang dia ngomong kayak gitu. Masih ingat banget kisahnya, dia ngomong kayak kita lagi bercanda terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Itu baru kisah yang sebelum kita pindah. Sebelum kita pindah. Nah, pas pindah ke rumah itu memang beberapa kali pengalaman tuh banyak ya. Kalau misalnya mau dibilang pengalaman aku, pengalaman abang aku gitu, itu cukup banyak. Oh iya, ini aku jadi inget nih. Aku tuh pernah ya. Jadi aku tuh kan kalau waktu kecil itu sama adikku pas masih tinggal serumah, deket banget. Jadi setiap aku pulang, aku tuh kayak bisa, misalnya, adek, aku pulang. Iya, aku tahu. Iya, tahu. Aku tuh kayak gitu. Nah, ada suatu hari aku pulang. Aku lupa aku pulang dari mana. Adik nggak ikut pada saat itu. Itu mama masih ada tuh, karena mama meninggalnya kan pas aku kuliah kan. Itu mama masih ada tuh. Nah, kebetulan jadi rumah aku gambarin dulu kali ya. Rumahku ini tuh besar. Kamarnya aja ada 7. Iya sih. Ada 7 kamar. Nah, terus ada satu kamar, di bawah tuh ada 2 kamar, satu kamar mama, satunya lagi kamar adik aku. Di kamar adik aku ini memang jadi kamar yang dipakai nggak dipakai ya bang ya, karena kan adik masih tidur sama mama kan saat itu masih ngumpul, sedangkan aku di atas pisah sendiri. Nah, aku tuh pulang, aku nggak tahu adik itu di mana posisinya. Aku samperin dong ke kamarnya, aku buka kamarnya, aku buka posisinya lampu mati kamar adikku. Aku melihat ada anak kecil, aku pikir itu adikku dong. Adik dari? Bintang. Oh, kirain adik. Kirain tuh adik lagi. Jadi aku pulang kan selalu nyari adik dulu nih, mau meluk adik istilahnya. Itu aku pulang dari manapun aku selalu peluk adikku. Terus aku buka kamarnya, kok kondisi lampu mati gitu kan, gelap, tapi ada adik lagi lari mau meluk aku. Terus aku, adek, aku mau peluk gitu, terus aku nyalain lampu, nggak ada dong, nggak ada siapa-siapa, kosong. Terus? Lari lah aku. Kan aku bilang kan lagi buka pintu, mati lampu, aku melihat ada sosok yang lagi lari ke aku pikir itu adik aku kan, karena bener-bener mirip gitu. Jadi kayak perawakannya mirip, bajunya aku ingat banget tuh warnanya putih. Karena di tengah kegelapan itu paling kelihatan bajunya kan warna putih. Lagi lari mau peluk aku. Terus aku nyalain lampunya. Pas lampunya nyala nggak ada siapa-siapa. Aku ngapain aku kayak gini? Aku kayak, aku mau peluk siapa nih gitu kan. Langsung kayak kaget gitu, aku langsung lari lah ke kamar mamaku. Taunya ada di kamar mama. Cerita. Terus akhirnya mama kayak gimana ya, mama papa tuh tipikal yang kayak udah mungkin lebih ke percaya iya, tapi kayak udah yang ya udahlah gitu loh. Kayak selama dia nggak terlalu merugikan atau gimana gitu kan. Itu satu kejadian pertama. Terus kalau yang aku alamin lagi, pernah jadi kayak sering tuh ngeliat atau ngedenger suara ya. Jadi dari kecil tuh kan aku suka olahraga ya. Jadi masih disiapin sama mama, siapin fasilitas, treadmillan juga gitu-gitu di rumah. Minum dulu Intan kayaknya. Maaf. Sorry. Ini tuh mungkin ceritanya maksudnya kisahnya tuh sepenggal-sepenggal ya bang ya, tapi kayak cukup banyak dan lumayan bikin aku merinding. Dan kayak kalau aku flashback lagi, kayaknya aku nggak berani sih kalau misalnya tinggal di rumah itu sendirian. Mungkin kalau masih bareng-bareng sama keluarga masih oke ya. Kalau sendirian kayaknya enggak deh. Terus kayak aku lagi treadmillan, itu tuh siang posisinya. Siang, aku treadmill, enggak, sore kayaknya. Sore menjelang maghrib ya. Aku lagi treadmillan, di rumah tuh lagi gak ada siapa-siapa. Mbakku lagi gak ada. Terus mama papa lagi pergi. Adik juga gak ada. Aku lupa adik kemana, mungkin ikut mama papa ya. Adik tuh tinggal aku sama abangku. Oke. Di rumah cuma berdua. Terus aku waktu itu posisinya gak tahu abangku di mana kan. Aku treadmillan, terus begitu ada yang manggil, Intan, gitu. Persis suaranya di belakang telinga aku. So gue nengok dulu kan, nggak ada orang. Terus aku kayak sok-sok yang ya udahlah, beraniin dulu aja gitu orang. Pas masih sore gitu kan, aku lanjut lagi treadmillan, terus manggil lagi. Posisinya sekarang beda, kayak dari atas. Jadi rumahku kan tingkat ya. Sorry ya kalau ceritanya nggak terlalu sistematis, tapi maksudnya rumahku kan tingkat ya. Rumahku tingkat, jadi aku treadmillan di bawah. Terus pas pertama aku dengerin suara kayak ada di telinga aku. Terus pas treadmill yang aku lanjutin lagi, ada suara yang manggil dari atas. Dari atas tuh, dari balkon atas. Manggil nama? Nama, Intan gitu juga kan. Aku
Aku nengok lah, gak ada juga. Nah itu baru aku lari. Kupikir suaranya tadi abang bukannya gitu. Aku lari ke kamar, abangku lagi tidur di kamar mama. Kayak digangguin di rumah sendiri itu paling nyebelin sih. Maksudnya kayak kalau kita digangguin di suatu tempat kayak misalnya entah itu di rumah sakit atau di luar lah, atau misalnya kayak di tempat kerja atau apapun, itu kan bisa lari ya ke rumah untuk pulang gitu. Ini tuh kalau udah di rumah kayak bingung mau lari kemana gitu kan. Kayak bener-bener yang udah stuck gitu. Akhirnya aku nelpon mamaku sama papa suruh pulang. Banyak banget lah kejadiannya, itu kejadian yang baru yang kedua ya. Baru yang kedua. Terus ada momen lagi di mana kalau sebelum itu nih gini, kan rumah itu kan rumah lama yang katanya banyak ilalang gitu. Sempet denger cerita nggak? Maksudnya itu rumah siapa dulu? Nah itu aku nggak tahu ceritanya. Awalnya tuh masih belum tahu. Cuman yang aku tahu adalah itu tuh rumah orang yang memang nggak keurus karena dia tuh kayak punya banyak rumah gitu. Dia beliin rumah buat anaknya. Sedangkan anaknya nggak tinggal di sana. Terus akhirnya dia udah lama nggak tinggal di sana. Terus ya udah gitu. Jadinya jadi rumah lama tua aja nggak keurus gitu. Tapi memang dari dulu tuh banyak yang kayak kaget juga sih keluargaku ngambil rumah itu karena banyak yang bilang di situ angker gitu. Kadang ada yang ngeliat ada cewek lah duduk di atas. Siapa itu yang lihat? Banyak orang lewat. Oh. Jadi orang-orang yang lewat sering kayak ngeliat tiba-tiba orang tuh kalau setiap lewat sana tuh selalu kayak jalan terus lari di depan rumah itu. Jadi orang baru berani ngelewatin rumah itu sejak direnov sama keluargaku. Gitu. Oke. Kalau ini sih kisahnya banyak banget. Jadi tuh dulu apalagi ya kayak banyak ada juga kisah yang ponakan sepupu. Jadi maksudnya ponakan sepupu gimana ya? Anaknya sepupu aku. Anaknya sepupu aku tuh kayak mungkin karena masih kecil kali ya bisa ngeliat juga. Jadi dia tuh sering di kamarnya abangku di atas. Jadi tuh kayaknya nih ya di rumah ini tuh memang spot-spot yang agak menyeramkan itu. Jadi rumahku tuh kan pintu masuk, ada ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga. Terus di belakang tuh ada dapur, di belakang lagi ada taman. Nah di taman belakang tuh memang agak serem. Sama di lantai 2. Di lantai 2 kayaknya semua spot serem ya. Bang Suman pernah kan ke sana? Ya pernah waktu itu banget serem udah sih, cukup serem. Kayak ada kamar mbak di sebelah sini tuh ada satu kamar. Terus ada balkon tengah itu juga memang agak-agak menyeramkan. Aku nggak tahu kenapa aku bisa bertahan tinggal di sana waktu itu. Terus di kamar aku ya sosok lah ya. Cuma di kamar depan aku sama di kamar abangku tuh memang agak-agak serem karena abangku itu kamarnya tuh langsung ada balkon ke arah luar. Iya, aku tahu tuh. Kita tahu kan. Jadi kayak di luar di atas, balkon atas itu langsung kamarnya abang aku di situ. Nah, jadi kalau ada sepupu nginep, ponakan anak-anak sepupu aku tuh sering tidur di kamarnya abang. Jadi mereka itu pernah lagi main ke sana di kamar abangku, terus dia nunjuk bilang, "Ih, kucingnya nembus," katanya gitu. Nembus keluar, jadi katanya, "Nembus gimana?" "Iya nih kucing." Jadi katanya, "Iya tadi kucingnya gini kan pintunya Om Ilham ditutup," katanya gitu ya. "Terus masa kucingnya palanya gini, terus keluar deh palanya," katanya gitu. Jadi dia tuh ngeliat nembus, bener-bener kucing itu nembus. Jadi aku tuh nggak ngerti di rumah itu tuh apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar tuh nyata banget gitu loh semuanya. Nggak ada yang samar-samar. Jadi kayak digangguin banget kan, banyak banget kisah. Masih di kamar itu juga, abangku tuh sering kayak setiap malam, aku nggak tahu tepatnya jam berapa, kayaknya dia bilang tuh jam 2-an deh. Kadang kalau nggak jam 2, jam 4 tuh. Dia sering banget denger langkah kaki di luar kamar. Kayak ada langkah kaki orang mendekat gitu lewat di depan kamar bolak-balik gitu loh. Dan kalau itu tuh dia udah nggak berani buka pintu kamar. Aku kayak kadang kalau dia lagi di sana tuh bener-bener suka kayak, "Bang, ada kisah apa lagi?" Oh, sampai jadi biasa ya? Sampai lama-lama jadi biasa. Oh. Tapi takut tetap takut. Takut tetap takut saat lagi kejadian nih, misalnya kayak denger ada yang lari, ya jalan di luar kamar, ya dia takut. Nggak berani untuk make sure itu apa gitu tuh nggak berani. Untuk mastiin itu apa, itu nggak berani. Dan kayaknya sih yang ada di kamar abangku tuh sosok cewek ya. Kayaknya. Karena jadi waktu itu pernah ada
saudara aku, anaknya yang aku bilang agak-agak sepupu itu. indigo itu, dia itu sering disuruh sama bundanya kan, coba sana ambil tas bunda di kamarnya Om Ilham gitu kan. Terus dia tuh selalu kayak takut gitu loh. Jadi kayak dia tuh make sure ada enggak si sosok tante ini. Jadi dia nyebutnya tuh tante. Dia tuh bilang gini, enggak aku takut ada tante," katanya gitu. Terus udah gitu ditanyain sama ibunya, "Kan tante Intan nggak ada di sana, lagi pergi," katanya gitu. Jadi pada saat itu posisinya ibunya minta tolong dia ngambilin barang di kamar abangku, aku posisinya lagi pergi, di rumah itu nggak ada. Terus dia bilang, "Ih, bukan tante Intan bunda, tante yang satunya lagi tuh loh, aku nggak mau," katanya gitu. Jadi kayak di rumah itu tuh tante cuma aku doang gitu, maksudnya cewek kan cuma aku doang kan satu-satunya. Jadi dia tuh pokoknya menurut cerita kalau ditanya dia tuh bilang dia ngeliat suka ada cewek di sana memang, dan memang sebelum kita tinggal pindah di sana banyak yang suka ngeliat ada sosok kayak perempuan pakai baju putih gitu lah, mungkin gambarannya tuh orang-orang sering bilang kayak gitu di balkon itu. Memang sama persis apa yang digambarin sama si anaknya sepupu aku ini gitu. Jadi kayak aduh, kayaknya emang pilih-pilih rumah tuh emang harus ini ya. Jadi katanya orang kan kalau udah di ngajiin, di pengajian tuh udah hilang ya. Cuma aku nggak tahu kenapa kayak mungkin masih ada aja kali ya kayak gitu. Aku tuh nggak tahu ya kalau misalnya sosok-sosok kayak gitu mungkin kadang tuh mereka karena udah merasa ini tempatnya dulu mungkin ya. Terus jadi kayak nggak mau pindah atau gimana aku nggak ngerti juga sih gitu kan. Kayak banyak banget gitu kejadian-kejadian gitu, dan kayaknya kejadian itu nggak lepas dari antara jam 2 atau jam 4. Kalau aku di kamarku tuh persis di sebelahnya kamar abangku, di atas juga. Aku tuh tapi di kamar aku ini jadi sama abangku sebelahan. Kita tuh nggak punya kamar mandi dalam, kamar mandi itu di luar. Jadi harus keluar dulu, jadi keluar kamar agak nyebrang dikit ke sana terus baru kamar mandi. Jadi aku tuh sering banget kebangun kayak jam 4-an gitu. Aku nggak tahu kenapa setiap aku bangun tuh aku lihat jam, oh jam 4. Bang, ini kayak bener-bener yang aku tuh agak lumayan apa ya, traumatik. Gimana sih, kita pengen pipis, pengen ke kamar mandi. Bangun jam segitulah. Terus aku tuh udah pede aja nih denger suara berisik di bawah. Aku pikir mama masih rame, bangun. iya. Aku pikir tuh masih rame. Oh, mama masih bangun nih, papa masih bangun. Pas masih di kamar, aku dengerin dulu dari pintu kan. Wah, rame nih. Kayak ada orang lagi berkegiatan, kayak lagi makan gitu, kayak sahur gitu lah ya, kayak jam-jam sahur gitu. Terus aku buka pintu, hening dong. Gak ada suara apa-apa. Aku teriak, "Ma, mama, papa." Gak ada yang nyaut. Hening sening-heningnya, aku gak jadi pipis itu. Itu udah aku alamin kayaknya 3 kali deh. Dan aku setiap bangun aku selalu cerita sama mama. Terus mama selalu bilang, enggak, mama nggak pernah kok bangun jam segitu terus makan, kecuali kalau misalnya lagi bulan puasa sahur iya gitu kan, itu nggak pernah gitu. Dan yang beberapa kali dengar suara ada berisik ternyata di luar tuh nggak ada apa-apa tuh bukan cuma aku kan, abangku pernah. Kita sekeluarga di rumah itu semuanya pergi, abangku sendiri yang nggak ikut. Biasalah masih suka main PS di rumah gitu kan, dia tinggal sendiri gitu di rumahnya, nggak mau ikut. Terus akhirnya dia mandi nih. Nah, abangku ini bandel emang. Mama tuh udah bilang, kamu kalau mandi jangan maghrib. Aku nggak tahu sih sebenarnya permasalahan itu apa, cuman yang jelas mama tuh selalu bilang kalau mau mandi jangan maghrib, dia bilang gitu. Nah, abangku bandel lah, dia tuh mandi selalu maghrib sukanya. Emang nggak tahu, susah dibilangin. Terus pas pada saat itu maghrib dia mandi, dia denger ada suara yang datang. Dia pikir kita semua tuh udah datang pas pada saat dia lagi mandi. Jadi dia lagi mandi, dia denger di luar kamar mandi tuh ada suara orang masuk. Gimana sih kalau kita lagi mandi terus denger ada orang yang datang di luar tuh kan kedengeran tuh. Terus kayak ada suara, aku lagi ngomong sama mama. Kata dia bener-bener suara nyata, aku lagi ngomong sama mama, suara adekku, suara papa. Jadi kayak berisik bener-bener saat momen yang biasanya kalau dia denger kita datang gitu. Terus dia merasa, oh ya udah dateng nih gitu kan keluarganya. Terus pas dia udah selesai mandi, andukan, dia buka kamar mandi, kita belum pulang. Nggak ada siapapun di rumah itu. Satu pun orang nggak ada. Soalnya mbak pada saat itu nggak ada ikut. Terus ya bang? Takut lah.
langsung nelfon mama papa dia. Oh bang denger gini enggak belum pulang tapi udahlah biarin aja kata papa gitu kan, jangan takut. Ya udah akhirnya kayak dia tuh takut tapi mungkin agak lebih apa ya, ya udahlah ya gitu kali ya. Kalau aku sih nggak berani, kalau aku udah tipikal udah yang bener-bener nggak berani gitu. Kayak entah kenapa tuh kayak di kamar itu tuh, jadi abang tuh mandinya di kamar mandi di bawah yang aku bilang deket taman yang memang cukup. Oh yang di bawah itu ya? Iya, ya agak belakangnya taman kan, ada kolam kura-kura itu iya, agak serem. Iya betul. Nah itu tuh dia mandi di situ. Memang di sekitar situ tuh agak-agak serem sih. Terus kenapa aku bilang serem? Karena aku juga pernah denger suara sosok cewek nangis dan itu nyata suaranya. Jam? Malam, abis maghrib kayaknya. Kejadian itu nggak jauh-jauh kalau nggak jam 2 malam, jam 2 pagi maksudnya, jam 4 pagi, sore menjelang maghrib atau habis maghrib. Nggak tengah malam gitu, belum pernah tuh, kayak jam 10, 11 tuh belum pernah ada kejadian. Jadi tuh kayak pas waktu itu ada momen dimana papaku sakit, kayak pingsan gitu, kayak hampir pingsan gitu lah waktu itu papa. Terus akhirnya abangku, waktu itu mama lagi dinas keluar kota. Jadi di rumah tuh cuma ada aku, abangku, mbak, abangku, mbak, sama adik, sama papa berlima. Papaku sakit kayak orang mau pingsan gitu kan. Terus akhirnya sama abangku, sama mbak dibawa lah ke rumah sakit. Aku pada saat itu nggak ikut sama adik karena kita mau ujian besoknya. Oke. Mau sekolah nih, jadi kita nggak dibolehin sama abang, nggak usah lah ikut ke rumah sakit. Kita berdua tinggal lah di rumah itu. Nangis dong kita berdua. Nangisnya tuh karena ngeliat papa sakit kan. Kita khawatir takut papa kenapa-napa. Akhirnya kita nangis. Terus udah, adekku pingin makan. Jadi posisinya dulu, jadi gini, biar kebayang ya peta rumahku itu kan, kau bilang kan masuk, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Ruang makan tuh agak panjang kan memang. Dan di sini tuh tempat makan itu jadi ada nasi itu arahnya deket ke taman belakang yang aku bilang angker dekat kamar mandi itu. Adikku lapar ternyata, dia mau makan. Oke, dia mau makan. Aku akhirnya dia makan, aku ke kamar mandi mau air kecil. Aku ke kamar mandi, yang di kamar mandi abangku pernah denger suara aneh-aneh itu loh yang tadi. Yang persis sebelahan sama si taman yang aku bilang serem. Aku pipis, kok jadi ada suara cewek nangis kenceng. Itu nyata banget dan itu nggak akan aku pernah lupain seumur hidup aku. Dia tuh kayak gitu bang suaranya, persis kayak gitu, nangis gitu. Terus aku cepet-cepet dong, abis pipis aku denger suara, kok kita cuma berdua ada suara cewek nangis. Kalau suara cowok aku pikir itu masih mikir adik kan. Ini kok suara cewek nangis. Terus abis itu aku selesai pipis gitu, aku keluar. Adikku lagi ngambil nasi, dia sampai bingung. Kak, suara siapa itu katanya. Dia juga denger, ya Allah. Aku kayak, dia juga denger. Adik denger kata gue bilang gitu kan. Udah deh nggak apa-apa aku bilang. Itu pertama kalinya aku kayak sok berani. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang apa, nggak ada suara apa-apa di sini, nggak ada yang berani sama kita. Biarin aja, kalau dia berani ganggu kita ganggu balik. Aku buka pintu depan, udah dia selesai, nggak nangis lagi. Itu yang kayak momen yang paling aku bikin cukup merinding sih. Merindingnya karena apa ya, suaranya itu nggak pernah senyata dan selama itu lama banget bang, dari aku masuk ke kamar mandi pipis, lagi pipis, itu dia bersuara sampai aku selesai, aku keluar, adik nanya, itu masih bersuara, nggak pernahnya aku dengerin selama itu. Nangisnya kayak terseduh-seduh banget gitu kan. Aku nggak ngerti maksudnya itu apa dan gimana gitu kan. Termasuk ganggu banget berarti. Ganggu di rumah itu tuh cukup ganggu bang. Dan aku ya nggak ngerti waktu itu kita bisa struggling untuk tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama juga kan, bertahun-tahun di sana. Gimana caranya itu kayak bener-bener yang ngerasa, oh my god, kok bisa-bisanya gitu kita stay di rumah ini. Itu banyak banget kejadian. Bahkan aku pernah lagi tidur, malam, sorry aku lupa tuh jamnya jam berapa ya. Aku tuh udah mulai ketiduran. Terus aku kayak agak ngantuk-ngantuk dikit. Aku tuh kayak ngeliat ada sosok kayak mirip cowok gitu bentukannya. Kayak
entah ngebangunin aku atau nyuruh apa gitu deh. Aku nggak terlalu ngeh kan karena aku lagi agak-agak setengah tidur gitu kan. Aku lihat cowok itu terus pas dia gini geser-geser gini, aku agak ngegeser dulu kan, aku ketakutan, aku geser. Terus aku melek, bener-bener melek, aku lihat nggak ada siapa-siapa. Terus udahlah tuh aku ngerasa aduh ini kayak udah menjelang subuh kan. Akhirnya aku mau coba untuk ambil air wudhu aja lah ya, mau sholat atau gitu kan, kayak ngerasa udahlah aku sholat aja lah, udah jam segini kebangun juga. Terus tadi habis takut gara-gara ada itu, ya udah terus akhirnya aku ambil wudhu, aku tutup pintu kamar mandi. Terus aku denger ada suara di depan pintu kamar mandi, suaranya masih sama suara cowok itu yang berusaha ngebangunin aku itu. Suara itu terus kayak pas aku buka nggak ada siapa-siapa juga. Suaranya kayak gini. Aku tuh lupa ya sosoknya tuh, suaranya tuh seingat aku kayak gitu. Terus di luar itu pas yang aku lagi wudhu, dia tuh kayak ngomong sesuatu gitu loh. Tapi aku tuh nggak denger dengan jelas dia tuh ngomongnya apa. Tapi aku denger ada suara orang ngomong, kayak gimana sih kalau kita lagi orang ngomong di luar, kita nggak denger, hah apa gitu kan. Nah ini aku nggak nyautin sih, tapi kayak ini mah nggak ada siapa-siapa, aku bilang gitu. Terus aku buka, beneran nggak ada siapa-siapa. Kan aku sendiri di kamar itu. Ini aku posisi tidur di kamar papa kan. Nggak ada siapa-siapa. Terus aku buka, kayak banyak sih di rumah itu tuh, bener-bener cukup banyak kejadian-kejadian yang emang kayak bikin, mungkin kalau orang nggak kuat trauma kali ya. Trauma. Tapi akhirnya memutuskan pindah tuh gara-gara itu? Enggak, sebenarnya bukan gara-gara itu sih, karena makin kesini kan kita makin dewasa. Itu rumah kayak agak kebesaran aja. Karena kan akhirnya kakakku nikah, adikku nikah gitu kan. Terus akhirnya kita pindah lah gitu ke rumah yang lebih simple lah gitu, nggak sebesar itu gitu. Tapi emang rumahnya Intan emang yang itu ya. Ya. Yang waktu itu lama banget itu, udah lama banget. Makanya aku kayak kemarin kan sempat Bang Zuban nelpon kayak, Intan boleh nggak sharing pengalaman lu pas waktu di rumahmu yang pernah kamu cerita, dan Bang Zuban waktu itu pas main ke sana kayak, Intan kok berani sih tinggal di sini kayak gitu kan. Aku tuh Iya bener, aku ingat banget tuh waktu itu Bang Zuban juga pernah datang. Intan kok berani tinggal, berasa kan hawanya beda. Berasa banget. Apalagi lantai atas kan Bang. Aku nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani Bang Zuban. Jadi kalau misalnya, aduh gimana ya cara menggambarkannya supaya para nih manggilnya viewers, sahabat jendela malam tuh bisa kebayang. Jadi kalau kalian itu pernah tahu bentuk rumah aku yang dulu, itu tuh mungkin secara fisik nggak serem ya. Secara fisik enggak, secara fisik tapi saat kalian masuk ke gerbang, terutama kalau gerbang luar masih pintu masuk lah, mulai dari pintu masuk. Kalau gerbang yang luar parkiran apa garasi masih oke lah ya. Pas masuk pintu masuk, itu udah terasa sih. Makanya Bang Zuban ngobrolnya kan di depan. Iya kan? Iya kan, ngobrol depan mentok. Kayak misal Bang Zuban pengen kencing, paling di belakang itu yang deket taman tuh kan. Karena kan emang rame. Kayak misalnya ada papa, ada siapa gitu. Itu rame. Oke. Aku tapi penasaran kalau misalnya Intan mau cerita nggak apa-apa sih. Iya. Dulu kan Intan kan sempat, sorry nih, kayak ada di Guna-Guna. Boleh nggak sih cerita sering? Iya. Aku tuh sebenarnya ini bukan aku nggak tahu ya di Guna-Guna atau apa gitu ya namanya. Jadi waktu itu tuh aku pernah punya mantan pacar lah. Kita jalan itu lama nggak ya? Aku lupa deh. Lama sih kayaknya. Pas kuliah. Kuliah kan. Tapi pas sama Bang Zuban udah enggak kan. Enggak. Pas ketemu Bang Zuban tuh udah enggak sama dia. Cuman memang ini orang kayak nggak mau lepas gitu loh sama aku. Aku nggak tahu ya, maksudnya dia itu apa ya, sampai ada kepikiran untuk begitu sama aku karena dia masih pingin memiliki, pingin aku balik lagi, atau karena dia kayak ada rasa dendam aja. Dendam tuh kayak, wah nggak bisa, gue nggak terima putus sama lo gitu. Iya. Gitu kan. Jadi kayak ada beberapa kali momen yang memang aku tuh kayak dibikin selalu inget sama sosoknya dia gitu loh. Jadi setiap lagi ngapain gitu aku kebayang mukanya dia. Tapi kalau misalnya aku abis sholat gitu misalnya, itu udah tuh hilang. Tapi kalau misalnya aku lagi beraktivitas biasa lagi tuh muncul lagi tuh ingatan itu gitu. Terus mulailah kayak muncul kayak ada hal-hal yang kok agak ganjel ya gitu kan. Pertama, papaku pernah kayak nangkep ada orang yang nyebarin garam di depan rumah.
Nah aku nggak tahu tuh maksudnya itu siapa. Terus tiba-tiba berhenti, terus papa ngeliat gitu kan dari jendela, ini siapa? Terus ada orang nyebarin kelihatan kayak garam gitu. Pokoknya putih lah yang dia sebarin, mungkin garam ya. Kalau kita tuh berspekulasi tuh garam karena kelihatan lah ya bentuknya warnanya putih kayak gitu di depan rumah. Wah aku nggak ngerti nih maksudnya apa gitu kan, dan dia gimana ngapain. Terus nah beberapa saat dari itu aku tuh sempat sakit bang, kayak sakitnya itu. Iya, coba Bang itu. Suban ada kan waktu itu pas aku Ada sakit? tahu. Jadi sakit tangan aku nih tiba-tiba sakitnya masih ada bekasnya. Jadi sakit kayak berjendol gitu, mirip bisul, tapi bukan bisul. Sampai udah diperiksa ke dokter, dokter tuh bingung ini apa, nggak sembuh-sembuh kan. Iya, iya, iya. Itu tuh kayak berjalan Lama itu. 6 bulan ya? Iya lama. 6 bulan lebih. Jadi itu tuh tanpa sebab apapun, tiba-tiba dia tuh ada jendolan di sini nih. Jadi ini kalau ini nanti mungkin bisa di zoom ya. Kalau dilihat ini kan ada bekasnya ya. Iya itu kelihatan Dan banget. ini pegang deh masih keras. Pegang deh bang. Ini tuh masih keras. Iya masih keras. Nah, jadi ada tekstur yang beda sendiri gitu. Jadi berjendol, tiba-tiba aku tuh ingat banget waktu itu masih zaman syuting sama Bang Suban kan. Iya masih. Orang awalnya tuh nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia tuh muncul dan langsung besar. Gitu. Malah inget banget waktu itu sering kita berantem, maksudnya itu bisul dan bukan bang. Iya. Tan itu bisul bukan bang, Bang Suban nggak tahu. Terus apa? Ntar bang aku jelasin gitu kan. Iya sering banget aku sampai berantem kayak gitu karena karena gimana ya, aku tuh mau ngejelasin juga bingung kan. Karena ini tuh kayak orang percaya nggak percaya gitu kan pasti. Nah terus aku ke dokter lah. Ke dokter tuh mungkin 6 bulanan lebih ya. Pokoknya lama sih. Lama gitu. kok, hampir nggak nyampe setahun sih, cuman kayak 6 bulanan lebih. Itu tuh nggak sembuh-sembuh. Dokter pun kayak bingung mendiagnosa ini apa. Karena kan memang apa ya, unpredictable banget kan. Ini apa nih kok bisa ada ini apa gitu kan. Terus ya udahlah nggak sembuh-sembuh, akhirnya kayak kita curiga dong. Terus aku datang adalah ke ustadz gitu lah ya, mesti ke orang yang bisa bantu lah, ya, mungkin bantu. dia punya kelebihan untuk melihat. Beliau sih bilang katanya ada dari masa lalu yang mungkin antara nggak terima atau sakit hati, aku nggak ngerti, yang mencoba untuk apa ya, mungkin apa ya, kayak mau ngerusak, aku nggak tahu ngerusak badan atau gimana, yang pasti itu ada kiriman dari seseorang katanya dari masa lalu, tapi aku nggak tahu nih masa lalu siapa, kita nggak tahu ya. Bisa berspekulasi kan. Udah tuh sama dia dilihat lah, itu dulu bolong dalam banget dan nggak bisa sembuh. Tapi pas dibawa ke beliau bilang ini tuh ada di dalamnya, ini tuh ada kawat katanya. Terus udahlah nih baca doa kan, ditarik sama dia. Percaya nggak percaya, aku merasakan ada kayak keluar, kayak kawat yang berjalan dari sini ke sini sampai keluar. Dan itu dikerjainnya itu cukup lama dan berulang kali, kayak aku balik tuh 2-3 kali ke sana sampai dia bener-bener akhirnya bisa sembuh dan nutup kayak gini. Dan kawatnya ada apa? Dia tuh jadi pas keluar tuh aku lupa ya bentuknya, itu nggak yang kawat yang kayak kita lihat kawat-kawat itu ya, cuman kayak ada kecil gitu doang loh, kayak kecil bentuknya. Gimana cara bentuknya nih? Ada kecil gitu loh bang, jadi keluar kayak kecil, tapi besi, halus tapi halus. Oh. Tapi halus gitu. Dan itu berasa, terus pas dilihat, oh ya walau-walam ya. Oh walam, bener. Cuman kayak aku sih kayak cuman ikhtiar aja ya. Pada saat itu aku juga nggak bisa ngejudge juga. Kalau ini kan masalah cukup sensitif ya. Terus kayak nggak tahu betul. apa namanya kejadian sebenarnya kayak gimana, apa-apanya itu kita walau-walam. Cuman ya memang pada nyatanya setelah itu aku benar-benar sembuh, tapi nggak bisa hilang. Iya. Waktu itu bang sembuh aku terus kan cerita kan itu kan. Cerita, makanya Bang Suban inget tadi ini boleh nggak di-sharingin gitu. Nggak apa sih, karena ini kan berdasarkan kisah yang nyata kita alami. Betul. Tapi emang pas waktu kita zaman bareng kerja bareng tuh emang banyak banget teknis yang nggak bisa dijelasin sih Intan. Iya. Oh bahkan lagi siaran nih, inget nggak sih? Siaran. Aku pernah tuh jadi ya untuk sahabat Jendela Malam, siaran itu kan biasa pakai earpiece. Kalau bola tuh ya, pokoknya entah beberapa siaran, termasuk siaran aku waktu itu final Europa League kalau nggak salah, seingat aku tuh tengah malam kan, dini hari, aku pakai earpiece. Jadi kita tuh host biasanya dapat
instruksi dari panel yang dari panelnya ngasih tahu untuk break, untuk misalnya segmen apa itu biasanya dari earpiece. Udah lah tuh. Nah, kita lagi bahas bola nih. Emang biasanya take to break ya Tan? Kita ngomongin iya, baru Intan gitu. nge-break. Baru aku nge-break. Terus aku ngobrol, tiba-tiba dia ngomong take to break ya Tan gitu. Terus udah gitu, udah aku break dong. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami gitu kan. Intinya kayak gitu aku break. Terus udah gitu kok control roomnya ini pada ribut. Hah? Apaan tuh? Iklan. Hah? Kok break? Intan kok nge-break gitu? Terus udah gitu udah. Hah? Pas udah selesai itu aku tanya dong. Kan ini kita jadi pakai clip on sama earpiece. Clip on ini bisa kedengeran ke orang yang ada di belakang layar kan. Mas kenapa? Kan tadi disuruh break. Aku bilang kayak gitu. Tan gak ada yang ngomong break Tan. Kata mereka, demi Allah gak ada yang ngomong. Kata dia gitu. Kita lagi pada ngobrol-ngobrol, kita kaget lo tiba-tiba nge-break, dia bilang gitu. Tiba-tiba take to break. Ngapain lo mau gitu? Iklan lah. Iya, mau iklan. Lo ngapain kok tiba-tiba suruh iklan Tan? Hah? Enggak kok ada yang ngomong. Terus gitu, untungnya kameramen itu kan pakai earpiece juga. Dia bilang, gue juga denger kok lo ngomong suruh iklan katanya. Intan suruh take to iklan. Terus gitu, dia bilang gak ada yang ngomong. Tapi yang seremnya adalah, maksudnya suaranya ini bener-bener dia persis sama suara yang biasa ngomong di earpiece. Jadi kan dari awal sampai akhir tuh yang ngomong sama orang, memang harus sama kan, supaya kita tahu siapa nih yang nge-lead kita. Itu sama persis suaranya Bang. Kenapa aku nggak ada kecurigaan? Karena suaranya tuh sama persis sama yang dari awal sampai kita closing itu suruh nge-break itu. Dan ternyata memang setelah aku sharing sama teman-teman aku itu kejadiannya nggak cuma sekali. Ada 2 orang yang juga pernah ngalamin. Kayak dikasih perintah di earpiece, tapi ternyata bukan dari control room yang ngomong. Nggak tahu dari mana. Oke Intan, terima kasih banget udah sharing pengalaman gitu kan. Kadang-kadang aku sih mikir gini, Intan mau nggak ya gitu mikirnya. Maksudnya kan dalam artinya itu kan takutnya sensitif gitu. Karena kita belum pernah ngobrol masalah ini untuk konten horor, apa kita kan nggak pernah. Dari dulu pun kita juga ngobrolnya kayak emang kita penakut sebenarnya, dua-duanya penakut. Dua-duanya penakut kasarnya kayak gitu. Percaya nggak percaya Percaya nggak percaya gitu. Karena emang banyak-banget kejadian guys. Banyak-banget kejadian pas lagi syuting, pas lagi mau nerima kerjaan. Kayak di luar nalar aja sih gitu. Tapi itu sebagian cerita yang tadi Intan ceritain tuh emang itu baru sebagian. Itu baru sebagian. Masih banyak lagi. Itu masih banyak lagi gangguan-gangguan yang lain. Tapi ya semoga teman-teman bisa ngedoain. Semoga juga Intan karirnya tambah bagus. Amin, Bang Suban juga ya. Amin dalam kita. malam juga makin banyak viewersnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masih banyak subscribernya. Nah, seneng guys, maksudnya kita udah pernah kerja bareng terus lama pisah tuh ketemu lagi tuh kayak gitu kayak Tan kayaknya bareng lagi Tan gitu. Ini ngapain kita bangga gitu. Tadi tuh, padahal kemarin telepon ngomongin konten horor tapi akhirnya banyak banget yang kita mau kerjain guys. Doain aja ya gitu. Doain semuanya. Thank you Bang Suban. Sama-sama Intan, aku yang thank you. Makasih banget yang udah nonton. Aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang. Gitu. Tapi pasti bakalan banyak beberapa teman juga yang ngerasain pasti. Iya betul. Di rumahnya gitu. Tapi intinya sekarang udah Intan udah pindah, udah baru, terus apalagi ya? Mungkin gitu aja sih Intan. Bang Suban cuma bisa ngucapin terima kasih itu aja. Sama-sama. Buat teman-teman Jendela Malam, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Tetap di Jendela Malam, jangan lupa aktifkan loncengnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya cerita, pengalaman, penampakan horor apapun, bisa kirim email di sini nih. Kalau memungkinkan untuk hadir, kita hadirkan di sini. Tetap di Jendela Malam.